Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus di Indramayu, satu keluarga yang dihabisi dengan begitu kejamnya, ditumpuk di salah satu bagian rumah korban di kawasan Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat. Itu di belakang rumahnya, di dalam satu liang saja teman-teman. Sekarang sudah muncul di berbagai media, terutama di TikTok ya. Apakah betul sekarang pelakunya sudah ketangkap? Ada yang menyebutkan dugaannya bahwa ada karyawannya, ada juga anak angkatnya. Ini aku cek dari keterangan penyidik dari Kasih Humas Polres Indramayu, tepatnya AKP Tarno yang mengatakan bahwa untuk kasus ini sudah masuk ke dalam tahapan penyidikan. Artinya sudah ada unsur pidana di sini dan mengarah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan aksi ini. Dugaannya adalah dihabisi secara berencana. Terkait dengan sosok-sosok yang katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dibantah dengan tegas dari AKP Tarno bahwa mereka ini baru ditetapkan sebagai saksi aja. Kan awalnya yang diperiksa tuh ada 5 saksi, tapi sekarang terakhir sudah ada 11 saksi diperiksa, termasuk sebagian tetangga dan juga kerabat dari keluarga ini, teman-teman. Nah, aku melihat pola-polanya sepertinya kalau kita ketahui dari penemuannya di hari Senin 1 September 2025, ini pola-polanya kelihatan bahwa kayaknya memang ini adalah sudah jelas mengarah ke berencana ya. Karena antara spontanitas dengan berencana, walaupun hasilnya sama, korbannya sudah berpulang semua, tetapi bisa berperan penting dalam hukuman nanti. Kalau spontanitas kan maksimal cuma 15 tahun ya, tapi kalau ini sudah berencana, hukumannya bisa seumur hidup atau bahkan sampai hukuman mati, teman-teman. Nah, polanya aku lihat di sini, sepertinya gitu, ada dugaan sengaja area TKP-nya itu dibuat kayak sudah nggak steril lagi. Kalian masih ingat nggak sih sama kasus Subang dulu ya, di Jawa Barat juga, yang kesannya ada sejumlah orang, oknum-oknum, yang sengaja membiarkan keluguan dan kekepoan dari sebagian masyarakat untuk masuk ke TKP gitu loh. Jadi ini akan menyulitkan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti terkait dengan alat bukti. Alat bukti dan barang bukti berbeda ya. Kalau alat bukti itu kan ya bisa didapatkan dari kayak sampel-sampel DNA, kemudian juga cairan-cairan tubuh manusia, itu adalah beberapa contoh di antaranya. Nah, ada beberapa petunjuk sebenarnya teman-teman. Kita akan bahas di sini. Aku yakin sih kayaknya dari saksi-saksi yang sekarang sudah diperiksa, kemungkinan besar memang sudah ada yang menjurus bahwa dia terlibat. Tetapi, apakah keterlibatannya sebagai dalang, sebagai eksekutor, atau orang yang membantu, atau orang yang menutupi? Sepertinya ini adalah 4 peranan yang ada dalam kasus ini. Karena apa? Kalau kita melihat dengan temuan terakhir bahwa ada mobil yang cukup tua ya dari miliknya Pak Syahroni, almarhum di sini, ditemukan itu di jalan desa setempat yang jaraknya juga nggak jauh-jauh amat gitu loh. Jalan kaki juga paling 10-20 menit juga sama. Dan itu kita bingung nih, apakah warga menemukannya di sana itu baru ditinggalkan atau sebenarnya sudah ditinggalkan lama? Karena kan penemuan dari warga sekitar terhadap keluarga korban kan di tanggal 1 ya, hari Senin tersebut sekitar jam 6 sore. Nah, mobil tersebut itu ditemukan warga sekitar jam 2 pagi dini hari. Tanggal 2 berarti sudah masuknya. Kita harus tahu nih, ditemukannya apakah memang baru dilihat di situ atau sebenarnya sudah ditinggalkan beberapa hari sebelumnya. Karena kalau kita lihat keterangan dari penyidikan bahwa kondisi terakhir dari korban itu kan sudah membusuk, wajahnya sudah nggak bisa dikenali, dan dugaannya waktu kepergian mereka dihabisi itu sekitar 3 sampai 4 hari yang lalu. Nah, kalau 3 sampai 4 hari yang lalu, kita silangkan dengan keterangan dari salah satu tetangga korban yang mengatakan dengan tegas bahwa hari Jumat sore katanya ya, tanggal 29 Agustus 2025, berarti ini kalau ke tanggal 1, berarti 29, 30, 311. 3 hari sebelumnya, yang melihat Pak Budi, salah satu korban di sini, yang membeli 5 ayam bakar untuk menjamu kerabatnya yang datang dari Tangerang. Tapi juga kita tahu ada keterangan terbaru dari keluarganya korban yang memakai cadar tersebut
yang mengatakan bahwa eh, ada beberapa ya, bukan cuma beliau saja, tapi ada beberapa kerabat yang mereka sepakat sepertinya bahwa tidak ada kerabat yang datang dari Tangerang, itu tidak benar. Nah, kalau untuk keterangan tersebut, mungkin saja benar, tidak ada kerabat dari Tangerang yang datang, tetapi adalah para pelakunya mungkin orang-orang yang tidak ada hubungannya kekerabatan, tetapi tamunya memang beneran datang begitu loh. Terkait dengan status mereka, ya, karena mungkin dari keluarga juga, keluarga kecil mungkin ini mereka. Mungkin kalau Tangerang sudah ketahuan lah siapa aja, pamannya, Pak D-nya misalnya seperti itu, pihak keluarga sudah mengkonfirmasi, Pak D, Bu D, beneran nggak sih ada yang mau ke Tangerang di tanggal tersebut? Mungkin sudah dikonfirmasi sama keluarga di grup WhatsApp-nya, oh tidak ada. Nah, berarti yang datang hari itu siapa begitu? Karena bukan cuma keterangan terkait dengan kedatangan tamu tersebut yang dibelikan ayam ayam bakar tersebut, tapi juga ada keterangan dari tetangga yang bilang bahwa ada mobil yang terlihat parkir di situ hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025, tapi dini hari. Artinya kan dari 29 menuju tanggal 30, itu hitungannya jam. Karena dini hari sekitar jam 2 pagi. Salah satu mobilnya adalah jenisnya pick up, tapi yang lainnya bukan pick up. Tapi tidak clear apa jenis mobil tersebut. Nah, kalau jam 2 pagi, kan 30 meter dari lokasi TKP, juga keluarga ini punya toko kelontong ya, toko beras, minyak, sembako. Apakah mungkin bahwa orang mengantarkan pesanannya dini hari adalah hal yang wajar? Menurut aku sih mungkin-mungkin aja ya di era sekarang orang juga kayaknya kalau bisnis nggak identik dengan jam tertentu. Aku nggak ngerti dalam dunia bisnis di kelontongan seperti itu. Apakah kalian para supplier wajar mengantarkan dini hari? Kayaknya dulu waktu aku di Lampung ngebantu emakku gitu punya warung, kalau ada kiriman barang, zaman dulu sih biasanya sore itu udah maksimal ya. Malam itu jarang banget gitu loh. Ini nggak tahu kebiasaan untuk daerah di Indramayu tersebut. Tapi kayaknya sih nggak make sense ya. Ada petunjuk siapakah orang tersebut yang datang bisa menjadi salah satu petunjuk. Karena kan untuk mencari tahu ini, ya kita pengen lihat nih peranannya siapa aja. Karena ada sosok-sosok yang disebutkan banyak banget di sosial media bahwa mereka ini katanya punya anak angkat gitu loh. Betulan nggak nih? Apakah sosok tersebut sudah diperiksa oleh penyidik? Kalau memang betul ada sosok tersebut, aku harap sih dan aku yakin sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Karena kita lihat dari keluarga korban ini cukup punya banyak aset yang ketahuan oleh warga sekitar. Misalnya nih, punya apa sarang burung walet ya, yang gede begitu, at least itu nilainya dengan tanah mungkin sudah miliaran. Kemudian punya kontrakan isi 15 pintu, yang 15-nya pintu tuh penuh semuanya. Kemudian punya toko sembako, punya juga rumah yang cukup gede ya untuk ukuran kampung seperti itu juga nilainya mungkin sudah miliaran juga. Jadi aset-asetnya cukup banyak, tetapi keluarga ini kan keluarga inti karena dari Pak Sahroni almarhum yang berusia 76 tahun kan punya putra juga korban, Budi Awaludin usia 40 tahun. Sementara istrinya dan juga anak keduanya atau anak pertamanya, karena cuma punya 2 anak ya, itu juga sudah berpulang. Artinya ya garis keturunannya Pak Saroni cuma dari Pak Budi ini aja. Tapi Pak Budi pun juga satu keluarganya kan dihabisi teman-teman. Istrinya, Ibu Ais yang usia 37 tahun, beserta kedua buah hatinya, Khairunisa dan juga Bella yang usianya baru 7 tahun dan juga 10 bulan, kurang lebih seperti itu. Nah, peranan-peranannya ini sudah sangat mengarahkan bahwa ini sudah berencana sih. Dan berencana ini kalau eksekutornya, dalangnya, orang yang membantu, yang menutupi, aku rasa ini nggak mungkin kalau dilakukan hanya spontanitas. Pasti sudah begitu terstruktur banget. Bisa dibuktikan dengan handphone dari para korban yang sampai sekarang tidak ditemukan. Kalau memang ini adalah terkait dengan kayak masalah harta orang perampokan, kita lihat ya mobilnya aja ditemukan, barang-barang lainnya pun juga tidak ada yang hilang HP tersebut karena biar nggak ketahuan aja habis komunikasi dengan siapa. Nah, HP korban ini menurut aku juga bisa menjadi petunjuk, walaupun handphonenya itu tidak ada, tapi kan punya nomor handphonenya, karena kan tetangga, keluarga juga sempat menghubungi para korban, tapi nggak berhasil terhubung, tapi bisa juga dilakukan pengecekan dengan BTS-nya kan ya, siapa aja handphone-handphone yang berada
nomor-nomornya di area tersebut. Kayak kasus Subang dulu kan seperti itu teman-teman. Di area TKP dulu di kasus Subang itu tidak terdeteksi handphone selain milik korban. Nah, bagaimana dengan case di kasus ini? Ada nggak di area TKP yang mendekati waktu kepergian para korban ini ada handphone siapa aja yang di sana? Karena itu bisa menjadi salah satu petunjuknya. Diceklah BTS-nya. Setahu aku ya, data-data tersebut yang berhubungan dengan sedemikian rupa untuk mengetahui titik koordinat siapa aja yang datang, itu akan tersimpan di provider maksimal sampai 90 hari. Jadi lebih dari 90 hari, 3 bulan, itu biasanya sudah otomatis akan terhapus. Jadi mudah-mudahan penyidik juga sudah melakukan pengecekan data tersebut untuk mengecek dari data digitalnya. Nah, dari data yang sifatnya otopsi juga sangat perlu banget teman-teman, karena untuk membedakan mana orang-orang yang jejak-jejaknya tertinggal di area tersebut, kayak mungkin sidik jarinya atau rambut, cairan, mana yang beneran itu karena orang nggak sengaja pengen menolong niatnya, sama orang-orang yang memang sudah cukup lama di sana. Misalnya kan kalau dulu di kasus Subang itu ada masalah puntung rokok. Ada nggak jejak-jejak di situ? Karena dugaan sangat kuat sih bahwa pelaku ini cukup lama berada di area TKP. Karena 5 orang loh, dengan yang paling di atas di tumpukan tersebut adalah Pak Sahroni. Jadi kalau aku lihat dari tumpukan-tumpukan tersebut, yang paling pertama kali dihabisi menurut aku yang paling gampang kali ya. Ya kita nggak bisa ngecek sih, hanya masalah tumpukan harus dicek dengan otopsi mengenai penyebab plus juga dengan waktu kepergian mereka itu kapan. Tapi kalau secara logika biasanya yang dihabisi pertama kali itu ya yang paling gampang dulu nggak sih? Yang terakhir baru yang paling sulit. Itu hanya salah satu dugaan, tapi bisa dikonfirmasi dengan data otopsi untuk tersebut teman-teman. Nah motifnya kemungkinan besar ini bukan masalah kayak perampokan atau orang yang iseng gitu ya, karena nggak ada barang-barang berharga yang hilang. Dugaan sangat kuat sih ya ada masalah dengan ya sakit hati atau pengen menguasai sesuatu hal, tapi kombinasi sih sakit hati itu adalah motif yang pada umumnya terjadi pada kasus seperti ini. Cuman sakit hatinya karena apa? Apakah karena ucapan atau karena kombinasi atau seperti apa? Karena ya walaupun dari profil keluarga ini menurut masyarakat sekitar mereka adalah keluarga yang dermawan, keluarga yang cukup mempunyai hubungan baik dengan warga sekitar, terutama istri atau mantunya dari keluarga ini. Tapi kan bukan berarti orang kelihatan baik-baik aja nggak punya masalah juga. Kadang juga ada orang yang nggak suka, ada juga orang yang iri. Oke, sementara itu bisa aku update mengenai kasus di Indramayu ini. Kalau ada update terbaru, please teman-teman bisa kabarkan ke Instagramku ya, DM aja. Pasti aku baca, walaupun tidak semua aku balas ya. Ataupun juga bisa komentar di kolom video ini, ataupun juga di Facebook pageku dan juga akun TikTokku di Aja Sasmara. Sampai jumpa.